Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Jayaputra dengan NPM A1G0011907. Saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sesuai dengan instruksi tugas pertemuan ke-10 kami dari mata kuliah konsep dasar politik dan bela negara, kami diminta untuk membuat sebuah video pendek yang berisi tentang rangkuman dari materi-materi yang telah di-upload sebelumnya oleh dosen kami ke e-learning. Dan dalam merangkum ini kami diberikan beberapa opsi untuk memilih topik, memilih topik-topik yang bisa dibawa dan bersangkutan dengan materi yang di-upload di e-learning tersebut. Dan materi yang di-upload di e-learning tersebut adalah teori pemikiran dari Karl Marx. Dan dari beberapa topik yang telah disediakan, saya memilih tentang relevansi pemikiran Karl Marx terhadap negara dan demokrasi di Indonesia. Ya, pemikiran Karl Marx agak berisiko memang, karena kalau kita membahas Karl Marx, Marxisme yang nantinya dianggap sebagai komunis, ya komunis dengan Indonesia ya jawabannya G30 SPKI bagi orang awam kan. Tapi di sini kita nggak akan bahas ideologi tersebut. Ini kita nggak akan bahas tentang PKI-nya, yang akan kita bahas adalah kebijakan-kebijakan atau pemikiran-pemikiran dari Karl Marx yang dijadikan kebijakan publik di Indonesia atau di negara Indonesia dalam berbagai lini sih. Tapi nggak menjadi patokan bahwa lini tersebut yang menjadi dasar dari pemikiran tersebut, karena pasti ada modifikasi atau penyesuaian dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia ini. Tapi sebelum kita menuju ke materi, saya tegaskan atau saya nyatakan lah bahwa sebenarnya video ini semua materinya adalah pure pendapat saya pribadi yang saya ambil dari materi-materi kami di e-learning. Nanti jika timbul kan ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, oh gini nggak gini, oh gini nggak gini ya macam ya, itu wajar sih menurut saya, karena mengingat hal ini agak beresiko memang. Sekali lagi saya jelaskan bahwa ini bukan masalah tentang bukan masalah tentang ideologi. Nah, ini permasalahan tentang pemikiran-pemikiran Karl Marx yang ada di Indonesia. Tentunya yang positif. Dan kita langsung saja ke materi tentang relevansi pemikiran Karl Marx terhadap negara dan demokrasi di Indonesia. Karl Marx itu sendiri adalah seorang tokoh, filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, jurnalis, sosiolog, dan salah satu sosialis revolusioner. Dia lahir di Jerman pada 5 Mei 1818 dan meninggal pada 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Dia berasal dari keluarga Yahudi dengan ayahnya sebagai pengacara, dan dia berasal dari keluarga ekonomi menengah sehingga bisa menempuh jalur-jalur pendidikan atau edukasi yang dulu emang sulit sih sebenarnya pada zaman itu. Oke, pemikiran Karl Marx ini sendiri menurut saya menekankan pada hilangnya kelas-kelas dari berbagai lini kehidupan di suatu negara yang diprakarsai oleh timbulnya kapitalisme yang memberikan kesengsaraan pada kaum buruh dan kemakmuran bagi kaum feodal atau kaum borjuis atau kaum pemilik tanah dan kaum bangsawan. Beliau menginginkan adanya penyamarataan bagi kedua kelas tersebut, di mana setiap kelas sama-sama diuntungkan, dan pemikiran inilah yang melawan praktek kapitalisme di dunia. Dan beliau juga menganggap bahwa negara hanya alat bagi penguasa untuk menindas para kaum-kaum di bawahnya, yang dalam konteks ini adalah kaum borjuis atau kaum feodal dengan kaum-kaum buruh. Pemikiran Marxisme ini tidak serta-merta diambil dan langsung diterapkan di suatu negara, baik itu negara komunis ataupun negara yang non-komunis. Di suatu negara komunis saja seperti Cina misalnya, salah satu negara yang kita kenal sebagai negara komunis terbesar pada saat ini sejak runtuhnya Uni Soviet, Cina memang mempraktekkan pemikiran-pemikiran komunis di berbagai lini kehidupannya, di mana
sektor-sektor ekonomi itu dikuasai oleh pemerintah. Namun, banyak juga sektor-sektor ekonomi di Cina yang dikuasai oleh swasta. Hal ini beranggapan bahwa sebenarnya pemikiran-pemikiran Marxisme ini tidak langsung dicatok dalam suatu negara. Walaupun negara itu memang terkenal dengan negara komunis, di Cina sendiri hak-hak warga negara itu masih diakui. Dan itu tadi di Cina. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia sendiri adalah negara hukum yang menjalankan demokrasi dengan berdasarkan oleh Pancasila dan diatur oleh Undang-Undang 1945. Dalam sistem negara Indonesia, menurut saya memang terjadi relevansi lah dari pemikiran Karl ini. Hal ini terlihat bahwa dalam negara Indonesia tidak ada stratifikasi di dalam mata batin negara ya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan negara Indonesia. Dan walaupun ada stratifikasi sosial yang mengacu ke arah vertikal, maksudnya ada orang miskin, ada orang kaya, itu sebagainya, pokoknya yang vertikal. Hal itu biasanya dari konsepsi ekonomi atau konsekuensi sosial yang menciptakan status dan peran sosial masing-masing. Di Indonesia, keadilan merupakan salah satu poin terpenting dalam pelaksanaan negara, hingga sering menjadi pusat perhatian dalam penegakannya. Di Indonesia, negara bukan dianggap sebagai suatu alat yang digunakan kaum berjuis atau kaum bangsawan untuk menekan kaum buruh. Namun di Indonesia, negara itu lebih digunakan sebagai alat pemenuhan tujuan dan cita-cita nasional atau kepentingan nasional. Nah, dalam demokrasi pun demikian. Di Indonesia sendiri lebih menekankan tentang penyeramataan hak-hak yang menyangkut demokrasi tersebut, di mana Indonesia memberikan kepastian hak-hak demokrasi yang sama di semua kategori sosial. Jadi, orang miskin maupun orang kaya, ya karena berbagian kelas tersebut, yang tadi dari konsekuensi sosial tadi, hak mereka dalam berdemokrasi itu sama. Hal ini memberikan gambaran bahwa Indonesia menjalankan praktek tanpa kelas mirip seperti ajaran Marxisme dalam berbagai lini kehidupan. Dan di Indonesia sendiri terjadi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah agar kaum-kaum buruh atau kaum-kaum pekerja ini memiliki haknya masing-masing. Sebagai contoh dalam bentuk ekonomi, di mana jika kaum buruh bekerja dalam bidang sektor perusahaan atau sebagainya, mereka sudah ditetapkan tentang hak-hak mereka berupa WR, hak-hak cuti, hak-hak pesangon dan sebagainya, itu diatur oleh negara. Jadi kaum pemilik dari perusahaan tersebut tidak lagi serta-merta melakukan berbagai tindak penindasan yang dilakukan kepada kaum pekerja mereka. Jadi kaum pekerja itu juga memiliki hak dan bisa bernegosiasi dan diatur dalam Undang-Undang 1945 dan ditegaskan oleh suatu negara. Nah, kenapa pemikiran ini bisa sampai ke Indonesia? Kan jauh di Eropa Barat sana. Kalau menurut saya ini sebenarnya berhubungan dengan pemikiran-pemikiran kita sebelumnya. Kita tahu sendiri Indonesia sudah beratus-ratus tahun dikuasai oleh negara-negara Eropa Barat dengan praktek kolonialisme dan imperialismenya. Dalam konteks tersebut, ada salah satu praktek lagi yang turut mengikuti adalah kapitalisme. Nah, kapitalisme ini mungkin ini pendapat saya rasa lebih parah di Indonesia ketimbang di Eropa sana, karena di Indonesia kan tidak ada pengukuran atau pemikiran hal-hal untuk membebaskan diri seperti itulah. Ya, Indonesia itu antara kaum orang penjajah dengan kaum pribumi yang memang sangat jauh, di mana kaum pribumi tidak diberikan hak-hak seperti ini, terjadinya romusa, tanam paksa dan sebagainya, seperti sewa tanah dan sebagainya. Itu sudah menggambarkan bahwa Indonesia mendapat praktek kapitalisme dari Eropa Barat. Bukan Eropa Barat, maksudnya negara-negara Eropa Barat. Nah, dari hal itu mungkin timbullah rasa bahwa
oh ini pemikiran karma ini, marxisme ini bisa kita terapkan nih dalam berbagai ini nih, walaupun pastinya ada modifikasi dong untuk mengikuti hal tersebut, karena tidak bisa disangkut pautkan bahwa marxisme ini plok langsung di Indonesia gitu, nggak. Dan jika kita sambungkan dengan Indonesia sendiri, kan ada tuh kelas-kelas yang seperti saya bilang tadi, konsekuensi sosial dan sebagainya, kan itu wajar menurut saya, karena kita nggak bisa mengatakan bahwa Indonesia ini ya dalam kehidupannya memiliki kelas gitu. Cuman dalam perilaku bernegara di Indonesia, kita melihat negara melihat setiap warga negara itu sama, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia pejabat, kayak mau dia melarat, kayak ya itu hak-hak dan kewajibannya sama sebagai warga negara. Dan juga terlihat dalam hal-hal demokrasi seperti pemilu misalnya. Dalam pemilu, mau dia orang sekaya apapun, mau dia orang semiskin apapun, nilai dari suaranya tetap satu. Jadi sama saja sebenarnya dalam suatu negara itu, warga negara tidak memiliki kelas sebenarnya. Jadi dalam hal ini horizontal. Tapi kalau penerapannya vertikal, nah itu kembali lagi tadi karena sosial tadi kan, kita nggak bisa menutup kemungkinan hal tersebut. Bahkan negara komunis pun hal itu terjadi sebenarnya. Nah, jika kita tarik lebih dalam, berarti Indonesia ini adalah negara yang menggunakan beberapa relevansi yang bersifat baik dan sesuai untuk diterapkan di Indonesia, sehingga tidak menyangkut antara nilai dan antara norma, itu tidak dilanggar, sehingga pemikiran-pemikiran Marxisme ini bisa diterapkan dan bisa digunakan di Indonesia. Menurut saya cukup sampai di sini ya tentang materi dari pemikiran karma terhadap negara dan demokrasi di Indonesia. Yang pastinya dalam materi ini kita nggak membahas tentang ideologi dan sebagainya, kita hanya membahas tentang pemikiran-pemikiran yang bisa diterapkan di Indonesia dan sudah diterapkan di Indonesia walaupun tidak kita sadari. Dan lagi menurut saya tidak ada sangkut paut bahwa sebenarnya materi ini memicu tentang ini gitu, mengacu kepada ini gitu ya. Ini cuma sekedar materi saja dari pembelajaran kami tentang Marxisme di dunia atau pemikiran Marxisme ini yang dicetuskan oleh Karl Marx. Oke, sekian dari saya Rinaldi Jaya Putra mengucapkan terima kasih untuk yang menonton dan yang skip. Ya alhamdulillah ya, skip saja sebenarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga berjumpa lagi di video berikutnya. Bye.